Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Dian di sini. Kali ini kita akan belajar mengenai funneling ya. Funneling atau CRM atau kalau broadcast campaigns itu sama aja sebenarnya. Nah, bagaimana caranya? Atau pertama saya kasih tahu terlebih dahulu apa sih sebenarnya funneling itu ya. Jadi funneling itu semacam ketika teman-teman mendaftar suatu produk, misalnya di Cuanify atau dimanapun juga, dan setelah teman-teman mendaftar lalu check out dan selesai, biasanya terkadang 1 jam setelah kita melakukan check out ada pemberitahuan lewat WA kita diminta untuk begini-begini pemberitahuan itu. Terus kemudian 2 jam berikutnya ada informasi lain, 3 jam kemudian ada informasi lain. Nah, sistem yang bisa mengatur seperti itu yang namanya funneling ya. Jadi informasi WA series bahasanya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Pertama-tama teman-teman masuk terlebih dahulu ke dalam menu Smart Class ini ya. Di sini ada yang namanya CRM dan promosi. Nah, untuk funneling itu ada di bagian campaigns, kampanye. Teman-teman bisa buka di sini. Nah, jika belum ada campaigns, teman-teman bisa menambahkan satu project terlebih dahulu. Caranya dengan klik tombol tambah project ini. Lalu kita masukkan nama funnel kita, funnel Mas Dian misalnya. Deskripsinya cukup teman-teman masukkan yang kira-kira seandainya nanti teman-teman memiliki banyak funnel, teman-teman tinggal nyari, oh ini toh deskripsinya, seperti itu. Misalnya saya masukkan nama, ini merupakan funnel pertama saya. Funnel pertama, oke. Setelah itu create project, lalu nanti akan muncul di bagian sini ada namanya funnel projectnya, funnel Mas Dian yang tadi kita sudah masukkan. Selanjutnya kita di bagian action kita akan menambahkan beberapa segmen terlebih dahulu. Caranya dengan klik tombol ini ya. Kita manage segmennya. Nah, di dalam funnel system ini kita bisa membuat lebih dari satu segmen. Caranya kita klik tombol create segmen dulu, kita masukkan nama segmen 1 misalnya. Lalu kita klik tombol create segment. Nah, ini segmen 1. Bagaimana kalau kita mau nambah lagi? Bisa, kita klik tombol create segment, kita masukkan nama segmen 2. Setelah itu kita klik tombol create segment. Nah, di sini segmen 1 di posisi atas, segmen 2 ada di posisi bawah. Ini teman-teman bisa atur nanti urutannya ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat masih ada 0. Nah, bagaimana cara menggunakan funnel ini di dalam produk Smart Class kita? Nah, teman-teman itu bisa pergunakan di bagian katalog produk. Produk digital di bagian katalog. Teman-teman pilih salah satu produk terlebih dahulu, misalnya ini ya, produk LMS, kita pilih di sini. Lalu kita masuk ke bagian keempat, additional setting. Di sini kita klik next saja, lalu kita next dan kita next. Nah, di bagian sini free campaigns ada paid campaigns. Jadi kita bisa masukkan funnel kita di bagian sini. Misalnya free campaign mau kita arahkan ke funnel yang segmen 1. Bisa. Terus paid campaign nanti kita masukkan ke segmen kedua ya. Setelah itu kita update produk. Oke. Kita sudah memasangkan segmen 1 ke free product dan segmen 2 ke paid product ya. Nah, bagaimana caranya membuat funnel ini? Teman-teman
masuk kembali ke bagian yang campaigns, kampanye ini. Teman-teman bisa lihat di sini ada dua segmen. Segmen 1 dan ada segmen 2. Sekarang kita manage segmen. Oke, di sini ada segmen 1, di sini ada segmen 2. Kalau kita klik tombol sini, ini kita bisa tambahkan add to funnel. Oh, salah. Oke. Bukan begini ya. Oke, ini kita sudah ada dan ternyata di sini masih kosong ya, artinya belum ada yang beli. Nah, misalnya kita mau membuat WA series. Bagaimana caranya? Pertama, teman-teman masuk ke bagian siaran. Maaf, bukan di sini. Kita masuk ke bagian campaigns. Lalu kita lihat yang segmennya. Di sini masih ada 0, kita klik tombol ini. Artinya kita akan membuat pesan yang berantainya atau pesan yang berurutan. Di sini masih belum ada pesan ya, pesan kampanyenya. Kita tambahkan pesan terlebih dahulu. Nah, ini ada dua macam, ada email dan ada WhatsApp. Pertama-tama kita kasih judul di email ya, pesan ke 1. Kita kasih nama aja, isi pesan ke 1. Nanti isi sama judul bisa teman-teman atur ya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Untuk di WhatsApp message-nya kita masukkan saja ini adalah pesan ke 1. Teman-teman juga bisa memasukkan dinamiknya. Greeting itu adalah sapaan, nama itu adalah pemanggilan. Jadi seandainya salam kenal Kak, nama, jadi ini kita tambahkan di sini Kak nama. Kak nama ya. Nama kita pilih, lalu kita masukkan di sini. Nah, jadi nanti ketika ada pesan, ketika ada yang check out dan menggunakan segmen 1, maka nanti akan dikirimkan pesan seperti ini. Selanjutnya di pengaturan waktu penjadwalannya, bisa delay-nya 1 jam, atau bisa juga 1 hari, atau bisa juga 1 menit. Jadi setelah ada member yang dimasukkan ke dalam segmen yang tadi kita buat, maka ketika kita pilih 1 jam, maka dia akan menerima pesan itu 1 jam setelah dia dimasukkan. Ini kita simpan saja. Pesan pertama adalah 1 jam setelah member itu dimasukkan ke dalam segmen ini. Teman-teman bisa juga menambahkan pesan kedua. Kita masukkan juga isinya. Di sini adalah isi pesan kedua. Ini adalah pesan kedua. Sama semua ya, saya buat sama semua. Nah,
Delaynya kalau tadi adalah 1 jam, ini kita bisa buat delay 1 jam juga. Kita simpan. Jadi setelah 1 jam member itu dimasukkan ke dalam segmen ini, maka dia akan dikirimkan pesan yang pertama. Lalu jarak 1 jam kemudian dia akan dikirimkan pesan yang kedua. Seperti itu teman-teman, sistemnya seperti itu. Siapa yang dikirimkan? Teman-teman bisa lihat di sini bahwa nih, yang masuk ke segmen 1 maka akan dikirimkan 2 pesan. Segmen yang kedua masih belum ada. Lalu siapa yang mau dikirimkan? Masih belum ada nih, karena dia total usernya adalah 0. Baik, kita sekarang coba terlebih dahulu. Kita melakukan check out ya. Kita klik tombol ini. Lalu kita coba lakukan check out sendiri ya. Kita pilih banknya, metode pembayarannya BCA. Lalu kita klik tombol lanjutkan ke pembayaran. Nah, setelah kita coba, nanti bisa teman-teman lihat di sini di bagian CRM kita. Nah, tadi kita buat yang masih free ya. Jadi dia belum membayar, dia akan dimasukkan ke segmen yang pertama. Ini ada satu user di sini. Jadi ketika ada yang check out kayak tadi, dia akan dimasukkan ke free campaign terlebih dahulu. Artinya dia belum membayar. Setelah itu nanti dia akan masuk ke segmen yang kedua. Nah, itu sama dengan yang tadi kita atur di dalam katalog ini. Ya, kalau teman-teman lihat di sini nih, kita edit ya. Kita lanjut next. Nah, di sini nih, buat orang-orang yang belum membayar, dia akan dimasukkan ke segmen yang pertama. Ketika dia sudah membayar, dia akan dimasukkan ke segmen yang kedua. Nah, ini fungsinya untuk mendorong, misalnya yang di segmen pertama, kita mendorong reminder bahwa ayo dong, bayar dong, buruan dong, gitu. Bahasanya seperti itu. Ini adalah salah satu fungsi dari campaigns atau funnel yang ada di Smart Class. Baik teman-teman semuanya, ini dulu untuk CRM kita atau funnel atau campaigns kita ya. Silakan teman-teman jika ada kesulitan atau kebingungan dalam menerapkan campaigns atau funnel ini, silakan wabri ke saya atau teman-teman juga bisa wabri ke dalam grup support Smart Class ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.